Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain. Dalam kesempatan video ini saya ingin mengajak untuk mengkaji akal yang mungkin biasa dalam keseharian kita, akal kita pakai standar saja untuk berpikir biasa-biasa saja. Dalam video ini saya ingin mengajak untuk berpikir luar biasa. Dan tema kali ini adalah belajarlah sampai ke negeri Cina, atau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita bisa lihat bagaimana masyarakat Cina ada banyak tauladan yang bisa kita ambil, dan ada dua aspek yang bisa kita bahas di sini, ialah aspek duniawi dan aspek rohani atau religinya. Di dalam duniawinya, di dalam dunianya, kita semua tahu bagaimana etos kerja masyarakat Cina, orang-orang Cina. Etos kerja yang sangat tinggi, diikuti dengan usaha-usaha yang mereka sangat fokus. Mereka tidak peduli dengan yang lain. Mereka fokus dengan pekerjaannya. Kita bisa lihat yang kasat mata, yang sering kita lihat dalam keseharian kita, ialah bagaimana mereka fokus dengan usahanya. Satu contoh, toko kelontong berdampingan dengan toko kelontong yang lain, atau yang sangat sering kita lihat adalah kios-kios handphone, kios-kios elektronik yang berjejer, satu blok bisa berjejer. Mereka fokus dan tidak ada saling iri atau saling benci, saling dengki. Mereka fokus dengan usahanya. Bahkan kebersamaan tadi, mereka bisa buat standar harga. Itu yang bukan main. Tidak ada persaingan saling menjatuhkan. Berbeda dengan kita punya. Terkadang sering kita jumpai juga ada satu warung, satu toko di depan perumahan yang cukup strategis. Setelah sekian lama kemudian muncul toko baru, padahal di belakang tidak strategis. Pemilik toko yang lama tadi sudah mulai khawatir. Dan betul, setelah mungkin 1 minggu, 2 minggu, beberapa pelanggannya yang biasanya belanja di situ sudah mulai tidak belanja. Dia mulai was-was, dia mulai bingung. Akhirnya dicarilah penasihat spiritual untuk minta solusi. 1 minggu, 2 minggu, tidak ada hasil. Dicarilah orang pandai. Ketika orang pandai tadi tidak juga membuahkan hasil untuk menutup usaha yang di belakang tadi, dicarilah dukun. Dengan tujuan toko tutup, orang pun tutup. Di situ bedanya. Kita sering lihat itu. Bagaimana hati kita dibuat tidak nyaman ketika ada orang lain membuka usaha yang sama dengan kita. Beda dengan mereka, masyarakat Cina malah saling bergandeng tangan untuk menyatukan harga. Itu satu teladan, satu ilmu buat kita yang berpikir. Selain itu juga kejujurannya tentang masalah timbangan. Mereka mampu
memberikan kita ukuran yang sesuai dengan apa yang kita beli. Berbeda dengan kita masih banyak temukan di sana mengurangi ukuran, timbangan. Padahal itu jelas-jelas dalam agama dilarang. Allah melarang keras. Itu duniawinya yang bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan contoh dalam hidup kita. Untuk masalah akhiratnya, untuk masalah rohaninya atau religinya, saya katakan di sini, mereka lebih bisa mengagungkan Tuhannya daripada kita mengagungkan Tuhan kita sendiri. Kenapa bisa? Ini yang harus kita pikirkan. Mereka lebih bisa mengagungkan Tuhan mereka daripada kita sendiri mengagungkan Allah. Kita lihat dalam setiap pembangunan tempat ibadah, mereka jarang kita temukan membuat proposal banyak-banyak, menebar proposal ke segala penjuru. Beda dengan kita. Ketika kita mendirikan tempat ibadah, proposal kita kemana-mana. Itu bedanya. Lagi, mereka lebih menghargai, lebih mengagungkan Tuhannya di rumahnya daripada kita mengagungkan Tuhan di rumah kita sendiri. Kita lihat, mereka mampu menempatkan altar, tempat pemujaan mereka, Tuhan mereka, di ruang utama mereka, di rumah mereka itu. Diletakkannya di ruang utama, ruang yang setiap hari begitu pintu dibuka, mereka melihat altar tersebut, meja altar tersebut. Dan meja altar tersebut juga harganya juga tidak ada yang murah. Mereka buat lebih bagus, mahal. Dan tata letaknya mereka letakkan di ruang utama. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita untuk menggelar satu sajadah saja sudah harus geser kursi, geser tempat tidur mungkin, geser meja, hanya untuk satu sajadah. Kita harus menggeser apa yang ada di dalam rumah kita. Karena apa? Tidak mencukupi untuk satu sajadah. Bagaimana Tuhan akan datang ke rumah kita? Sedangkan kita tidak menyediakan satu tempat pun yang layak, yang harusnya yang lebih bagus dari apa yang kita punya. Kemudian mereka juga di luar kasih tanda bahwa di dalam mungkin ada persembahan segala macam, di luar dikasih dupa segala macam. Sedangkan kita justru rumah kita isi dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari mengingat Allah. Karena itu saya berani mengatakan cara pengagungan mereka terhadap Tuhannya jauh lebih bagus daripada kita mengagungkan Allah.
karena mereka mampu, mereka bisa menempatkan meja, altar, tempat pemujaan Tuhannya itu di ruang utama rumahnya. Sedangkan kita untuk menggelar satu sajadah, kita sudah kesulitan tempat. Kita harus geser meja, geser kursi. Dan tidak ada satupun usaha kita untuk membuat satu tempat di mana kita bisa menjamu Allah di rumah kita. Ataupun kalaupun kita bisa, tempatnya pasti jauh di belakang, bukan di ruang utama. Itu bedanya kita dengan mereka. Dan ini untuk kita yang berakal, sehat dan mau mempergunakan akalnya agar bisa memperdalam dan menambah iman kita, dan tahu cara bagaimana mengagungkan Allah. Hal-hal yang seperti itu yang memang harus kita lihat, kita pelajari, kita jadikan pelajaran. Bukan kita hujat karena masyarakat, karena minoritas, karena cara beribadahnya juga lain dengan kita. Bukan, tapi kita lihat sisi baiknya. Memang beda, tapi ada satu pelajaran yang seperti itu tadi yang harus kita ambil. Kita harus lebih baik dari mereka. Jelas kita kalah dalam pengagungan kepada Allah, kepada Tuhan. Mereka mampu mengagungkan Tuhannya dengan memberikan fasilitas yang lebih bagus, ditempatkan pada ruang yang bagus. Sedangkan kita, ya paling tidak kalau ada tamu di rumah kita atau untuk orang rumah kita, istri kita, kalaupun kita kalau laki-laki harus ke masjid, tapi paling tidak kalau ada tamu atau istri kita di situlah. Atau kita dalam keadaan uzur, kita bisa undang Allah di rumah kita dan kita buat satu tempat khusus untuk bertemu Allah di situ. Itu saja. Mudah-mudahan akal kita bisa melihat apa-apa yang ada di sekitar kita, bisa belajar dari apa-apa yang di sekitar kita, dimulai dari hal kecil sampai hal yang lebih besar lagi, yaitu mengenal Allah. Nanti kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.